Minangkabau adalah salah satu kelompok etnis di Indonesia yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Mereka dikenal dengan budaya yang kaya, sistem sosial yang unik, serta adat istiadat yang kuat. Suku Minangkabau diyakini berasal dari daerah pegunungan di Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kisah legendaris tentang pertempuran antara Raja Pagaruyung dan seorang raja dari luar, yang dimenangkan oleh penduduk lokal dengan strategi pintar, yang kemudian dikenang sebagai Menangkabau, Menang Kerbau. Sejarah Minangkabau telah lama dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai kekuatan asing, termasuk perdagangan dengan India, Tiongkok, dan Arab, serta penjajahan Belanda. Selain itu, mereka dikenal memiliki kerajaan-kerajaan kecil yang berkembang di daerah tersebut, seperti Kerajaan Pagaruyung. Minangkabau dikenal dengan sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan harta benda diturunkan melalui ibu. Dalam sistem ini, perempuan memiliki posisi sentral dalam keluarga dan masyarakat. Anak-anak mengikuti nama dan hak waris dari pihak ibu, dan rumah tangga biasanya dipimpin oleh ibu atau nenek. Adat Minangkabau dikenal dengan istilah adat Basandi Syera, Basandi Kitabullah, yang berarti adat bersumber dari syariah Islam dan syariah bersumber dari Al-Quran. Ini mencerminkan harmoni antara adat dan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga lembaga adat seperti Ninik Mamak, pemimpin adat yang memegang peranan penting dalam pengambilan keputusan adat. Bahasa Minangkabau adalah bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari dan dalam upacara adat. Bahasa ini termasuk dalam keluarga bahasa Austronesia, dan memiliki beberapa dialek. Bahasa Indonesia sering digunakan sebagai bahasa pengantar dalam konteks resmi dan pendidikan. Sastra Minangkabau kaya dengan karya-karya seperti hikayat, puisi, dan lagu-lagu tradisional. Contohnya adalah Hikayat Cindua Mato, yang merupakan salah satu karya sastra klasik Minangkabau. Rumah adat Minangkabau dikenal dengan atapnya yang melengkung seperti tanduk kerbau. Rumah ini disebut rumah gadang, dan biasanya dibangun secara gotong royong. Rumah gadang merupakan simbol kekuatan dan keharmonisan keluarga. Kesenian Minangkabau meliputi tari-tarian, musik, dan pakaian tradisional. Tari, silek, silat adalah seni bela diri yang juga merupakan bentuk tarian. Musik tradisional Minangkabau menggunakan alat musik seperti talempong dan gambang. Masyarakat Minangkabau tradisional sangat bergantung pada pertanian, terutama padi sebagai makanan pokok. Sistem terasering atau sawah adalah teknik pertanian yang umum di daerah pegunungan. Selain pertanian, perdagangan juga merupakan sumber ekonomi penting. Banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah, termasuk ke luar negeri, untuk berdagang dan menjalankan bisnis. Sebagian besar orang Minangkabau memeluk agama Islam, dan agama ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan mereka, dari adat istiadat hingga pendidikan. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Minangkabau juga menganut kepercayaan animisme dan dinamisme, yang masih berpengaruh dalam beberapa ritual adat. Suku Minangkabau terkenal dengan tradisi merantau, di mana banyak orang Minangkabau meninggalkan kampung halaman untuk mencari nafkah di tempat lain. Ini berkontribusi pada penyebaran budaya Minangkabau di berbagai daerah dan negara. Budaya Minangkabau telah mempengaruhi budaya di daerah lain di Indonesia dan juga dikenal luas di luar negeri, berkat kontribusi mereka dalam bidang perdagangan, pendidikan, dan seni. Secara keseluruhan, suku Minangkabau adalah kelompok etnis yang kaya akan tradisi dan budaya, dengan sistem sosial matrilineal yang unik dan kontribusi signifikan terhadap masyarakat Indonesia dan luar negeri. Pernikahan dalam budaya Minangkabau adalah salah satu acara adat yang sangat penting dan memerlukan persiapan serta prosesi yang rumit. Adat pernikahan Minangkabau melibatkan berbagai tahapan dan ritual yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kecantikan dan adat pernikahan suku Minangkabau. Tanda pagar asterisk 1. Kecantikan dalam budaya Minangkabau asterisk. Kecantikan dalam budaya Minangkabau tidak hanya diukur dari penampilan fisik, tetapi juga melibatkan aspek budaya dan spiritual.
Berikut adalah beberapa elemen yang dianggap penting dalam konsep kecantikan. Asteris riasan dan pakaian tradisional asteris. Asteris rias pengantin asteris untuk wanita. Rias pengantin Minangkabau biasanya mencakup penggunaan sanggul atau sanggul Minang, sebuah gaya rambut tradisional yang didekorasi dengan perhiasan emas dan hiasan bunga. Wajah pengantin dirias dengan makeup khas, termasuk bedak tebal, blush on, dan lipstik merah. Asteris pakaian pengantin wanita biasanya adalah baju kurung yang dipadukan dengan kain songket, kain tenun tradisional yang terbuat dari benang emas atau perak, menandakan kemewahan dan status sosial. Pengantin pria biasanya mengenakan baju padu dengan penutup kepala khas yang disebut tanjak. Perhiasan asteris, pengantin wanita akan mengenakan berbagai perhiasan tradisional seperti gelang, cincin, dan rantai leher yang terbuat dari emas. Perhiasan ini bukan hanya sebagai hiasan tetapi juga simbol status sosial dan kekayaan. Asteris keanggunan dan etika asteris, kecantikan juga dilihat dari cara berperilaku. Keanggunan, kesopanan, dan tata krama dianggap penting dalam budaya Minangkabau. Seseorang yang sopan dan memiliki perilaku yang baik akan dipandang lebih cantik dalam pandangan masyarakat. Tanda pagar asteris 2. Adat pernikahan Minangkabau asteris. Adat pernikahan Minangkabau terdiri dari beberapa tahapan dan ritual yang dilaksanakan dengan penuh kehormatan dan keanggunan. Proses pernikahan ini melibatkan keterlibatan keluarga besar dan komunitas. Proses ini dimulai dengan lamaran atau merisik, di mana pihak pria akan datang ke rumah keluarga wanita untuk menyatakan niatnya. Biasanya, ini dilakukan dengan membawa rombongan dan membawa hadiah sebagai tanda keseriusan. Setelah lamaran diterima, kedua belah pihak akan melakukan konsultasi adat untuk menentukan tanggal pernikahan dan persiapan lainnya. Akad nikah dilakukan oleh seorang penghulu atau pejabat agama di depan saksi-saksi. Dalam adat Minangkabau, pernikahan dilakukan secara sah menurut agama Islam serta diikuti oleh ritual adat. Setelah akad nikah, dilakukan prosesi basa-basi, di mana pengantin pria dan keluarga akan memasuki rumah pengantin wanita dengan penuh kehormatan. Pesta pernikahan adalah acara besar di mana keluarga, kerabat, dan teman-teman berkumpul untuk merayakan pernikahan. Acara ini biasanya melibatkan tarian, musik, dan hidangan khas Minangkabau. Pernikahan Minangkabau melibatkan ritual yang mencerminkan prinsip adat Basandi Syara, Basandi Kitabullah, yaitu harmoni antara adat dan hukum Islam. Ritual ini meliputi pembacaan doa, pemberian nasihat, dan penyampaian pesan adat. Upacara penyerahan ini melibatkan simbolis pemindahan tanggung jawab dari keluarga wanita kepada keluarga pria, yang melibatkan pemberian barang-barang seperti emas dan kain. Sebelum hari pernikahan, biasanya ada upacara berinai, di mana tangan dan kaki pengantin wanita diwarnai dengan inaik henna sebagai simbol keberuntungan dan kecantikan. Setelah pernikahan, pengantin biasanya menjalani ritual pulang kampung atau kembali ke rumah keluarga wanita untuk menjalani kehidupan baru bersama. Pasangan pengantin diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka dan mematuhi adat istiadat serta norma-norma keluarga yang baru. Pernikahan dalam budaya Minangkabau adalah proses yang melibatkan banyak elemen adat dan ritual yang kompleks, namun semuanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan memperkuat ikatan sosial serta budaya dalam masyarakat Minangkabau. Suku Minangkabau adalah salah satu kelompok etnis yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Mereka memiliki sejarah dan asal-usul yang kaya dan kompleks, dipengaruhi oleh interaksi dengan berbagai kekuatan luar dan perkembangan internal. Nama Minangkabau berasal dari legenda yang sangat terkenal dalam budaya mereka. Menurut legenda, nama ini berasal dari peristiwa sejarah yang melibatkan pertempuran antara Raja Pagaruyung dari Minangkabau dengan raja dari luar daerah. Dalam cerita ini, Raja Minangkabau memenangkan pertempuran dengan strategi cerdik, yaitu mengutus seekor kerbau jantan dan betina untuk berlari.
Kerbau jantan kalah karena kerbau betina melawan lebih keras, sehingga mengarah pada kemenangan secara simbolis. Ini diterjemahkan dalam bahasa lokal sebagai Minangkabau, yang berarti menang kerbau, yang akhirnya menjadi nama Minangkabau. Secara geografis, suku Minangkabau berasal dari daerah pegunungan di Sumatera Barat, terutama dari daerah yang kini dikenal sebagai Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan sekitarnya. Wilayah ini memiliki topografi pegunungan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan pola pertanian mereka. Pada zaman kuno, Minangkabau dikenal dengan adanya Kerajaan Pagaruyung yang merupakan salah satu kerajaan besar di Sumatera. Kerajaan ini memainkan peran penting dalam sejarah politik dan sosial di wilayah tersebut. Pagaruyung merupakan pusat kekuasaan dan kebudayaan Minangkabau sebelum masa penjajahan Belanda. Islam mulai masuk ke Minangkabau pada abad ke-16 melalui pedagang dan ulama dari Gujarat, India, dan Timur Tengah. Penyebaran Islam berperan besar dalam membentuk struktur sosial dan budaya Minangkabau, terutama dalam integrasi adat Minangkabau dengan hukum Islam. Pada abad ke-17, Belanda mulai menjajah Sumatera Barat. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda terjadi di banyak tempat, termasuk di Minangkabau. Belanda mengakui pentingnya sistem sosial adat Minangkabau dan mengintegrasikannya dalam administrasi kolonial mereka untuk mengurangi konflik. Salah satu peristiwa penting dalam sejarah Minangkabau adalah Perang Padri tahun 1803 sampai tahun 1838 yang merupakan konflik antara kelompok-kelompok Islam yang ingin menerapkan hukum Islam secara ketat dan kelompok-kelompok adat yang ingin mempertahankan tradisi mereka. Perang ini berakhir dengan kekalahan pihak Padri dan pengaruh besar terhadap struktur sosial dan politik Minangkabau. Pada awal abad ke-20, Minangkabau menjadi pusat kegiatan politik dan intelektual di Indonesia. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir, yang berasal dari Minangkabau, berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dalam pengembangan pemikiran politik modern. Minangkabau dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan melalui ibu. Ini berbeda dari banyak kelompok etnis lain di Indonesia yang mengikuti sistem patrilineal. Adat Minangkabau, yang dikenal dengan istilah adat Basandi Syara, Basandi Kitabullah, merupakan kombinasi dari hukum adat dan hukum Islam. Sistem ini mencerminkan keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran agama. Masyarakat Minangkabau sangat menghargai pendidikan dan memiliki tradisi perantauan yang kuat. Banyak orang Minangkabau merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri untuk mencari nafkah, yang juga turut menyebarkan budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau, termasuk seni, musik, dan tarian, telah mempengaruhi budaya Indonesia secara keseluruhan. Selain itu, ada upaya untuk melestarikan adat dan tradisi dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Secara keseluruhan, sejarah dan asal-usul suku Minangkabau merupakan bagian penting dari sejarah Indonesia, dengan pengaruh yang mendalam pada budaya, sosial, dan politik di wilayah Sumatera Barat dan Indonesia secara umum.